Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development untuk yang pertemuan pertama mengenai materi. Dan di sini kita akan membahas mengenai what is competitive analysis. Apa sih competitive analysis? Yaitu proses mengidentifikasi peluang dan ancaman dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing dan membandingkannya dengan strategi yang perusahaan kita miliki. Jadi, apa pentingnya analisis kompetitif? Yang pertama itu untuk mengidentifikasi value proposition produk dan layanan untuk membedakan dengan kompetitor. Ketika perusahaan kita mempunyai produk, pastinya akan mempunyai value yang kita tawarkan ke konsumen. Dan setelah itu ketika kita melakukan analisis kompetitif, kita bandingkan dengan pesaing kita. Kemudian yang kedua, memungkinkan mengetahui apa yang dilakukan kompetitor. Kita menjadi tahu yang kompetitor lakukan, strategi apa yang mereka lakukan, kemudian rencana promosi yang seperti apa yang akan mereka terapkan. Kemudian yang ketiga, memberi informasi di mana kompetitor itu gagal, membantu mengidentifikasi area peluang di pasar, dan juga menguji strategi pemasaran yang baru dan yang unik yang belum dimanfaatkan oleh pesaing kita tentunya. Kita akan tahu nih kapan sih kompetitor kita akan gagal, kapan sih mereka akan mencapai puncak dari kejayaan mereka, dan selain itu kita menjadi tahu peluang-peluang yang ada di pasar yang belum dimanfaatkan oleh kompetitor. Kita jadi tahu juga strategi-strategi yang mungkin kedepannya belum dilakukan oleh kompetitor akan kita lakukan. Kemudian mengetahui apa yang tidak ditawarkan kompetitor dan membantu mempertimbangkan bagaimana kita dapat menambah produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi dengan adanya analisis kompetitif ini kita menjadi tahu, kita menjadi lebih mempunyai inovasi yang baru, ide yang baru untuk memproduksi sebuah produk yang lebih baru lagi, berinovasi lagi, lebih yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang terakhir, memberi kita tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bisnis kita sendiri. Apakah bisnis kita sudah berhasil? Apakah bisnis kita masih tertinggal jauh dari para pesaing kita? Ataukah memang bisnis kita sudah menjadi leader market, yaitu sudah menjadi pemimpin pasar? Selanjutnya, ketika kita sudah tahu pentingnya melakukan analisis kompetitif, kita akan tahu juga tujuan dari kita melakukan analisis kompetitif. Yang pertama, memahami kondisi pasar yang lebih baik. Dengan kita analisis kompetitif, kita akan mempunyai strategi yang lebih baik lagi. Kita akan mempunyai inovasi produk yang lebih berkembang lagi. Tentunya juga ini akan mengakibatkan kondisi pasar kita, konsumen kita, target pasar kita itu akan jauh lebih baik juga. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menemukan peluang yang belum dimanfaatkan dan adanya ancaman mendatang. Jadi kita jadi tahu ada apa saja sih peluang yang di luar sana, kemudian ancaman-ancaman apa saja yang mungkin nanti akan datang ketika perusahaan kita sedang berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memunculkan strategi yang lebih baik lagi. Kemudian terakhir, membantu mengembangkan hambatan kompetitor ya maksudnya. Kompetitor itu mungkin akan lebih kesulitan ketika mereka berkembang, ketika mereka menjalankan strategi mereka karena mereka sudah punya pesaing yang lebih dulu melakukan analisis kompetitif, yaitu bisnis kita. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis pesaing, jenis-jenis kompetitor. Yang pertama adanya pesaing langsung, yaitu pesaing yang baik produk, pasar, industri, dan harga yang ditawarkan itu sama dengan kita. Contohnya apa? Contohnya ada Pizza Hut dan Domino's Pizza. Keduanya itu membuat produk yang sama dan target konsumennya juga sama, yaitu sama-sama konsumen yang memang mereka mencari makanan yang harganya itu relatif terjangkau oleh mereka. Kemudian yang kedua adanya pesaing tidak langsung. Itu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa yang berbeda kepada konsumen yang sama. Jadi produknya itu berbeda tetapi konsumennya itu sama dengan konsumen kita. Contohnya apa? Ada Domino's Pizza dan McD. Jadi mereka itu sama-sama membuat produk yang mirip tetapi di industri makanan, tetapi sedangkan pizza itu menjual menjual pizza, dan McD itu juga menjual
maksudnya produknya itu hampir sama tetapi target konsumennya itu berbeda. Kemudian pesaing masa depan, yaitu pesaing yang memang belum terlihat oleh kita gitu. Jadi pesaing yang dia itu mempunyai kekuatan yang nantinya dia akan lebih berinovasi daripada daripada perusahaan-perusahaan yang sudah ada gitu. Contohnya perusahaan produksi masker kesehatan, mereka lebih dahulu melihat pasar, kebutuhan pasar, apa sih yang sedang dibutuhkan oleh pasar, dan nantinya mereka menciptakan produk yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya, jadi apa itu analisis kompetitif? Yaitu melakukan penelitian, kemudian mengambil data, kemudian menganalisis informasi, selanjutnya membuat penilaian. Jadi kita melakukan penelitian, kita cari tahu dulu siapa kompetitor kita, selanjutnya kita mengambil data yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita ketahui dari apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita temukan, dan kemudian kita analisis dari data yang sudah kita dapatkan untuk selanjutnya kita buat penilaian. Apakah nanti akhirnya pesaing itu jauh lebih maju dari kita, ataupun justru kita yang sudah jauh lebih maju dari kompetitor kita gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus sedetail mungkin mencari informasi. Kita harus selalu melakukan analisis kompetitif, karena analisis kompetitif ini tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi analisis kompetitif ini dilakukan berkali-kali. Jadi selama perusahaan kita berdiri, selama itu pun kita harus beberapa kali berulang-ulang melakukan analisis kompetitif, karena pasar itu akan berubah, kondisi pasar itu berubah, kondisi persaingan bisnis juga pun akan berubah seiring berjalannya kemajuan teknologi dan informasi. Apalagi pasti pesaing-pesaing kita itu akan bertambah dan jauh mungkin akan lebih hebat dari apa yang sudah kita dirikan gitu. Jadi kita lakukan penelitian, kita mengambil data, kemudian kita menganalisis informasi yang sudah kita dapatkan untuk selanjutnya kita buat penilaian. Karena di sini banyak juga marketer atau perusahaan yang mereka tidak melihat apakah mereka mempunyai kompetitor atau tidak. Padahal itu salah, itu adalah jalan yang bukan untuk ditempuh, karena ketika kita punya bisnis, kita pasti akan mempunyai pesaing, dan pesaing kita pun akan melihat kita seperti itu. Jadi kita harus melakukan analisis kompetitif ketika kita punya perusahaan atau punya bisnis. Oke, begitu. Terima kasih untuk akhir sesi pada podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.